Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang dinikahi majikan Arab berusia 55 tahun yang sedang hamil. Demi uang 500 juta per bulan. Malam pertama, aku tidak percaya saat ia lakukan ini. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Matahari di atas langit Riyadh seakan berada tepat di atas kepala, memancarkan hawa panas yang membakar kulit parah-parah. Di sudut sebuah proyek pembangunan ruko di pinggiran kota, Rian menyeka keringat yang bercucuran di dahinya dengan lengan baju yang sudah basah kuyup. Pemuda berusia 26 tahun asal Jawa Barat itu menghela napas panjang, menatap ember-ember berisi adukan semen yang harus segera ia pindahkan sebelum mengering di bawah sengatan terik gurun. Rian adalah potret nyata dari seorang perantau yang terombang-ambing di tanah semenanjung. Sudah hampir 2 tahun ia mengadu nasib di Arab Saudi, namun kenyataan hidup seringkali tidak seindah brosur agen tenaga kerja yang dulu ia baca di kampung halaman. Berbekal ijazah sekolah menengah atas dan tekad untuk mengubah nasib keluarga, Rian nekat terbang ke Timur Tengah. Namun, nasib buruk menimpanya di awal kedatangan. Perusahaan resmi yang menampungnya bangkrut, meninggalkan Rian tanpa dokumen pertahanan yang memadai dan tanpa pekerjaan tetap. Sejak saat itu, Rian resmi menjadi pekerja serabutan, atau yang biasa disebut di kalangan pekerja migran sebagai pekerja bebas. Di satu hari, ia bisa menjadi kuli bangunan yang mengangkat balok-balok kayu berat. Di hari lain, ia bisa menjadi pembersih taman, pencuci mobil di pelataran parkir mal, atau pembantu di pasar buah musiman. Apa saja ia lakukan, asalkan halal dan bisa menghasilkan beberapa rial untuk menyambung hidup serta mengirim sedikit uang untuk ibunya yang sudah sepuh di desa. Kehidupan Rian di perantauan sangatlah sederhana, bahkan cenderung mendekati nestapa. Ia tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit di kawasan Manfuhah, sebuah distrik padat yang dihuni oleh berbagai ekspatriat dari Asia dan Afrika. Kamar berukuran 3x3 meter itu dihuni oleh 4 orang termasuk dirinya. Setiap malam, setelah seharian memeras keringat di bawah suhu yang seringkali menembus 45 derajat Celcius, Rian hanya bisa merebahkan tubuhnya di atas kasur tipis tanpa ranjang, ditemani suara bising dari kipas angin tua yang berderit seolah hendak copot dari dinding. Namun, di tengah segala keterbatasan itu, Rian dikenal sebagai sosok pemuda yang tekun, jujur, dan tidak banyak mengeluh. Wajahnya yang khas pemuda Nusantara, rambut hitam lurus, kulit sawo matang yang kini kian menggelap karena matahari gurun, serta senyum yang selalu tersungging meski hati sedang gundah, membuatnya mudah disukai oleh sesama pekerja maupun orang-orang lokal yang sesekali mempekerjakannya. Ia juga memanfaatkan waktu luangnya yang sedikit untuk belajar bahasa Arab dialek lokal, Amiyah, sebuah kemampuan yang ia sadari sangat penting agar tidak mudah ditipu dan bisa mendapatkan upah yang lebih layak. Setiap kali rasa lelah yang teramat sangat menyergap persendiannya, Rian selalu mengeluarkan sebuah dompet usang dari saku celananya. Di dalam dompet itu, tersimpan selembar foto ibunya yang sedang tersenyum di depan rumah panggung mereka yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Foto itulah jimat penawar lelah bagi Rian. Ibunya adalah segalanya. Alasan mengapa ia bertahan di bawah tekanan batin sebagai pekerja tak resmi, alasan mengapa ia rela menahan lapar demi menghemat uang, dan alasan mengapa ia terus berdoa di setiap sujud malamnya agar diberikan jalan keluar dari himpitan ekonomi ini. Sore itu, menjelang kumandang azan maghrib, mandor proyek memanggil Rian dan beberapa pekerja lainnya. Sang mandor menyerahkan beberapa lembar uang kertas rial kepada Rian. Jumlahnya tidak seberapa, bahkan setelah dipotong biaya ini dan itu, uang yang tersisa di tangan Rian hanya cukup untuk membeli makan beberapa hari ke depan dan membayar uang sewa kamar bulanan yang sudah menunggak seminggu. "Terima kasih, ya Mudir," ucap Rian santun, menerima uang tersebut dengan kedua tangannya sambil sedikit membungkuk, menunjukkan tata krama ketimuran yang tak pernah ia tinggalkan. Mandor tersebut, seorang pria paruh baya bertubuh tambun, menepuk bahu Rian dengan pelan. "Kamu anak yang baik, Rian. Kerjamu rajin. Sayang nasibmu di sini kurang beruntung. Kalau saja kamu punya sponsor, kafil, yang resmi dan kuat, hidupmu pasti jauh lebih baik." Rian hanya tersenyum getir mendengar ucapan itu. Memiliki kafil resmi di negeri ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sesuatu yang mustahil bisa ia jangkau dengan upah buruh serabutan. Setelah berpamitan, Rian berjalan kaki menuju kontrakannya. Langkah kakinya terasa berat,
Debu-debu jalanan berterbangan menyambut malam yang mulai turun menggantikan siang yang membara. Sesampainya di kamar, setelah membersihkan diri dengan air yang terasa hangat karena pipa-pipa air yang terpanggang matahari, Rian duduk di sudut ruangan. Ia menghitung kembali sisa uangnya. Pikiran pemuda itu menerawang jauh. Kemarin malam, sang ibu sempat menelepon dari kampung. Suara ibunya terdengar lemah, memberitahu bahwa atap bagian dapur rumah mereka sudah mulai bocor parah dan adik perempuannya membutuhkan biaya untuk menebus ijazah sekolah. Ibunya tidak meminta uang secara langsung karena tahu kondisi Rian yang sulit. Namun sebagai anak tertua, Rian merasa hatinya seperti tersayat sembilu. Ia merasa gagal menjadi tulang punggung keluarga. Di tengah kesunyian malam, di bawah temaram lampu neon yang berkedip-kedip, Rian bersimpuh di atas sajadah usangnya. Ia melaksanakan salat Isya, lalu melanjutkan dengan doa yang panjang. Air matanya menetes di atas kain sajadah. Ya Allah, hamba MU ini sudah berusaha sekuat tenaga, memeras keringat di tanah yang jauh ini. Bukakanlah pintu rezeki yang halal dari arah yang tidak hamba sangka-sangka. Angkatlah derajat keluarga hamba di kampung. Bisik Rian dalam doanya dengan suara yang bergetar menahan tangis. Rian adalah tipe pemuda yang memegang teguh prinsip hidup. Walau hidupnya serba kekurangan, ia pantang untuk meminta-minta, apalagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma agama. Ia percaya bahwa setiap ujian yang ia hadapi saat ini adalah proses penempaan diri agar menjadi pribadi yang lebih kuat di masa depan. Namun, ia juga manusia biasa yang bisa merasa lelah dan jenuh dengan ketidakpastian nasib. Malam kian larut, suara dengkur dari teman-teman sekamarnya mulai bersahut-sahutan. Rian mematikan lampu kamar, menyisakan kegelapan yang pekat. Ia membaringkan tubuhnya, menatap langit-langit kamar yang tampak samar. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik pekatnya malam di kota Riyadh, takdir sedang merajut sebuah jalan yang sama sekali tidak pernah terlintas dalam imajinasi terliarnya. Sebuah titik balik yang akan mengubah total garis kehidupannya, membawa dirinya keluar dari debu-debu proyek bangunan menuju sebuah dunia yang penuh kemewahan, namun juga penuh dengan tanda tanya dan tanggung jawab yang teramat besar. Namun untuk saat ini, di malam yang dingin ini, Rian hanyalah seorang pemuda biasa yang memejamkan mata dengan sisa-sisa harapan di dadanya, bersiap untuk kembali menghadapi kerasnya gurun pasir keesokan hari. Fajar baru saja menyingsing di ufuk timur Riyadh, membiaskan warna jingga keemasan yang perlahan mengusir sisa dinginnya malam gurun. Rian sudah terbangun sejak sebelum azan subuh berkumandang. Setelah menunaikan salat dan melipat rapi sajadahnya, ia duduk di ambang jendela kamar kontrakan, memandangi jalanan distrik Manfuhah yang mulai menggeliat sepi. Hari ini, ia belum tahu pasti kemana langkah kakinya harus diayunkan untuk mencari nafkah. Proyek bangunan tempat ia bekerja kemarin telah selesai untuk bagian fondasi kasar, dan sang mandor belum membutuhkan tenaga tambahan hingga minggu depan. Rian menghela napas, mengencangkan ikatan tali sepatu botnya yang sudah mulai menipis di bagian sol. Ia mengenakan kemeja flanel longgar yang sudah pudar warnanya untuk melindungi kulit dari sengatan matahari. Dengan sisa uang beberapa rial di kantong, ia melangkah keluar, berniat menuju ke sebuah pangkalan di dekat bundaran kota, tempat di mana para pekerja serabutan biasanya berkumpul menunggu ada warga lokal yang datang mencari tenaga harian. Sepanjang perjalanan, pikiran Rian kembali bercabang. Di satu sisi, ia harus tetap terlihat tegar dan bertenaga agar ada orang yang mau mempekerjakannya. Di sisi lain, bayangan tagihan kontrakan dan kebutuhan ibunya di kampung halaman terus berputar-putar di kepalanya bagai kaset rusak. Sabar, Rian. Allah mboten sar, bisiknya menenangkan hati sendiri dalam bahasa ibunya, meyakinkan diri bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Hingga menjelang siang, keberuntungan tampaknya belum berpihak pada Rian. Beberapa mobil bak terbuka milik warga lokal sempat berhenti di pangkalan, namun para pengemudinya lebih memilih pekerja bertubuh kekar dari Afrika atau mereka yang bersedia dibayar dengan upah yang sangat miring. Rian hanya bisa berdiri di pojok pangkalan, sesekali menawarkan diri dengan bahasa Arab yang sopan, namun hanya penolakan yang ia terima. Matahari mulai naik tinggi, dan peluh mulai membasahi punggungnya. Saat Rian berniat mencari tempat berteduh di bawah pohon kurma dekat trotoar, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap dengan kaca yang sangat gelap perlahan mendekati area pangkalan. Kehadiran mobil mewah seperti itu di pangkalan buruh serabutan tentu mengundang perhatian banyak orang. Beberapa pekerja langsung berlarian mendekat, berharap ada pekerjaan besar dari pemilik mobil tersebut. Namun, kaca mobil tetap tertutup rapat, dan kendaraan itu hanya berjalan pelan,
seolah sedang mencari seseorang yang spesifik. Rian sendiri tidak ikut berdesakan. Ia tahu diri, mobil semewah itu biasanya mencari sopir pribadi atau pengawal yang memiliki dokumen resmi lengkap, sesuatu yang tidak ia miliki. Ia memilih untuk tetap berdiri agak jauh, memegang botol air mineralnya yang sudah menghangat. Namun, kejutan terjadi. Mobil sedan mewah itu justru melewati kerumunan pekerja dan berhenti tepat di depan tempat Rian berdiri. Kaca jendela bagian kemudi perlahan turun. Di dalamnya, duduk seorang pria parubaya mengenakan topi putih bersih dan gutrah, penutup kepala, merah bergaris yang tertata rapi. Dari penampilannya, pria itu jelas adalah seorang syaikh atau setidaknya tangan kanan dari keluarga terpandang. Pria di dalam mobil itu menurunkan kacamata hitamnya, menatap Rian dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan menilai yang tajam, namun tidak merendahkan. Rian yang merasa ditatap segera menundukkan kepala sedikit sebagai bentuk rasa hormat. "Kamu yang bernama Rian?" tanya pria itu dalam bahasa Arab fusya yang formal dan berwibawa. Rian tertegun. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Bagaimana mungkin seorang asing di dalam mobil semewah ini bisa mengetahui namanya? Rasa was-was langsung menyergap pikirannya. Apakah ini petugas imigrasi yang sedang menyamar? Ataukah ia melakukan kesalahan tanpa sengaja beberapa hari lalu? "Naem, ya Sayyidi." "Iya, Tuan." "Saya Rian," jawab Rian dengan suara yang berusaha ia tata agar terdengar tenang, meski ada getaran gugup yang tak bisa disembunyikan. Pria itu mengangguk pelan. Wajahnya tampak puas dengan jawaban dan sikap santun Rian. "Masuklah ke dalam mobil. Ada seseorang yang ingin berbicara denganmu mengenai sebuah pekerjaan yang sangat penting. Jangan takut, ini adalah jalan rezeki untukmu." Rian terpaku di tempatnya. Pintu belakang mobil mewah itu tiba-tiba terbuka secara otomatis dari dalam, menampakkan interior mobil yang sangat mewah, sejuk oleh pendingin udara, dan sewangi aroma gaharu yang menenangkan. Rian menatap baju kerjanya yang agak berdebu, merasa sangsi untuk melangkah masuk. Namun, tatapan mata pria parubaya itu seolah meyakinkannya bahwa ini bukanlah sebuah jebakan, melainkan sebuah awal dari sesuatu yang besar. Dengan basmalah yang terucap lirih di dalam hati, Rian akhirnya memberanikan diri melangkah masuk, membiarkan pintu mobil tertutup rapat, memisahkan dirinya dari bisingnya jalanan Riyadh. Dinginnya pendingin udara di dalam mobil sedan mewah itu seketika menusuk kulit Rian yang terbiasa terpanggang terik matahari. Aroma kayu gaharu yang mahal memenuhi rongga dadanya, memberikan sensasi tenang sekaligus menegangkan. Rian duduk di kursi belakang dengan posisi tubuh yang sangat kaku. Ia sengaja memajukan duduknya agar punggungnya yang agak berdebu tidak terlalu menempel pada sandaran jok kulit yang halus dan bersih. Kedua tangannya bertumpu di atas paha, meremas jemarinya sendiri untuk mengurangi rasa gugup yang kian memuncak. Mobil melaju dengan sangat tenang, membelah jalanan protokol kota Riyadh yang lebar. Sepanjang perjalanan, pria parubaya di kursi kemudi yang tadi memanggilnya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya sesekali melirik Rian melalui kaca spion tengah, memastikan pemuda itu tetap tenang. Rian mencoba melempar pandangan keluar jendela yang gelap. Gedung-gedung pencakar langit yang megah perlahan berganti dengan kawasan pemukiman elit yang dipenuhi oleh benteng-benteng tinggi dan gerbang besi yang kokoh. Hati Rian dipenuhi ribuan pertanyaan. Siapa pria ini? Dari mana ia tahu namanya? Dan pekerjaan macam apa yang menunggunya di ujung perjalanan ini? Pikiran Rian berputar-putar, mencoba mengingat-ingat apakah ada temannya sesama pekerja migran yang pernah menyebut nama pria ini, namun nihil. Ia benar-benar buta akan apa yang ada di hadapannya. Setelah hampir 30 menit menempuh perjalanan, mobil berbelok memasuki sebuah kawasan yang sangat asri dan tenang. Kendaraan mewah itu berhenti di depan sebuah gerbang besi hitam raksasa yang dihiasi ukiran kaligrafi berlapis warna emas. Dua orang penjaga berseragam rapi segera memberi hormat saat mengenali mobil tersebut. Gerbang terbuka perlahan, memberikan jalan bagi mobil untuk melintasi halaman yang sangat luas dengan hamparan rumput hijau dan pohon-pohon palem yang tertata sangat rapi. Di ujung halaman itu, berdiri kokoh sebuah bangunan megah bergaya arsitektur Timur Tengah modern yang menyerupai istana kecil. Mobil berhenti tepat di bawah kanopi lobi utama. Pria parubaya itu mematikan mesin, lalu menoleh ke belakang. "Kita sudah sampai, Rian. Turunlah dan ikuti langkahku. Ingat, jaga sopan santunmu dan jangan berbicara sebelum diminta," ucap pria itu dengan nada suara yang rendah namun penuh penekanan. "Baik,
"Tuan," jawab Rian patuh. Rian melangkah keluar dari mobil. Kakinya yang beralaskan sepatu bot usang terasa asing saat memijak lantai marmer putih yang berkilau bagai cermin di pelataran bangunan tersebut. Ia mengikuti langkah pria parubaya itu memasuki bagian dalam rumah. Di dalam, kemewahan yang ada membuat Rian kian terpana. Lampu gantung kristal berukuran raksasa menggantung di langit-langit yang tinggi, memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Dinding-dindingnya dihiasi oleh lukisan kaligrafi indah dan ukiran kayu yang sangat detail. Mereka berdua berjalan menyusuri koridor panjang yang sunyi, hingga akhirnya berhenti di depan sebuah pintu kayu jati besar yang tertutup rapat. Pria parubaya itu mengetuk pintu dengan pelan 3 kali, lalu membukanya setelah mendengar suara samar dari dalam yang memberikan izin masuk. "Masuklah, Rian. Duduk di kursi yang sudah disediakan," bisik pria itu, sambil memberi isyarat agar Rian masuk sendirian, sementara dirinya tetap berdiri di luar pintu yang kemudian ditutup kembali. Rian melangkah dengan ragu ke dalam ruangan yang ternyata adalah sebuah ruang kerja atau ruang tamu pribadi yang sangat luas. Ruangan itu dikelilingi oleh rak-rak buku besar yang penuh dengan kitab-kitab tebal. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kerja besar dari kayu gelap, dan di depannya terdapat beberapa sofa beludru yang nyaman. Namun, yang menarik perhatian Rian bukanlah kemewahan ruangan itu, melainkan sosok yang duduk di balik meja kerja. Di sana, duduk seorang pria lanjut usia dengan janggut putih yang terpotong rapi, memancarkan aura wibawa yang sangat kuat. Pria tua itu tampak sedang membaca beberapa lembar dokumen, yang jika Rian tidak salah lihat dari kejauhan, terdapat selembar foto dirinya yang tersemat di sana. Rian berdiri terpaku di dekat pintu, tidak berani melangkah lebih jauh sampai pria tua itu mengangkat wajahnya dan menatap Rian dengan pandangan yang teduh namun menyelidik. "Jangan takut, anak muda. Kemarilah, duduklah," ucap pria tua itu dalam bahasa Arab yang sangat fasih dan lembut, sambil menunjuk ke arah sofa di hadapannya. Rian mengangguk, melangkah perlahan, dan duduk di tepi sofa dengan posisi yang tetap sopan. "Terima kasih, Tuan yang mulia." Pria tua itu tersenyum tipis, menutup map dokumen di hadapannya, lalu melipat kedua tangannya di atas meja. "Namaku Faisal. Aku adalah pengacara keluarga sekaligus orang kepercayaan dari sebuah keluarga terpandang di kota ini. Aku sengaja mencarimu, Rian. Aku telah mengamati dan mengumpulkan informasi tentangmu selama beberapa minggu terakhir dari beberapa mandor tempatmu bekerja." Rian terkesiap. "Mencari saya, Tuan Faisal? Maaf, jika boleh saya tahu, ada keperluan apa orang terpandang seperti Anda mencari pekerja serabutan seperti saya?" Tuan Faisal menyandarkan punggungnya ke kursi, tatapannya mengunci mata Rian dengan serius. "Aku mencarimu karena karaktermu, Rian. Kejujuranmu, ketekunanmu, dan bagaimana kamu menjaga kehormatan dirimu di tengah kesulitan hidup di negeri ini. Aku memiliki sebuah penawaran yang sangat besar untukmu. Sebuah penawaran pernikahan." Jantung Rian serasa berhenti berdetak mendengar kata "pernikahan" keluar dari mulut sang pengacara. "Pernikahan, Tuan?" Rian memastikan ia tidak salah dengar. "Benar," lanjut Tuan Faisal dengan nada yang sangat tenang namun tegas. "Seorang wanita dari keluarga bangsawan yang sangat kaya membutuhkan seorang suami yang sah demi hukum dan agama. Jika kamu bersedia menerima pernikahan ini, kamu tidak perlu lagi bekerja keras di bawah terik matahari. Kami akan membayar mahar dan kompensasi kepadamu sebesar 500 juta rupiah, atau setara dengan 130 ribu rial, setiap bulannya, langsung dikirim ke rekening ibumu di kampung halaman." Ruangan itu seketika terasa senyap. Rian merasa sekelilingnya berputar. Angka 500 juta rupiah per bulan adalah jumlah uang yang bahkan tidak pernah ada dalam mimpi paling indahnya sekalipun. Uang sebanyak itu bisa mengubah total nasib keluarganya dalam sekejap, membangun rumah yang layak, dan menjamin masa depan adik-adiknya. Namun, akal sehat Rian segera berteriak. Pernikahan macam apa yang dihargai dengan uang sebesar itu? Siapa wanita di balik dinding istana ini yang bersedia membayar mahal seorang kuli serabutan asal Indonesia untuk menjadi suaminya? Rian menelan ludah yang terasa getir, bersiap mendengarkan kelanjutan dari takdir yang mendadak berubah arah ini. Keheningan di dalam ruang kerja Tuan Faisal terasa kian mencekam. Kata, 500 juta rupiah per bulan, masih berdengung di telinga Rian bagai mantra yang memicu badai di dalam kepalanya. Pemuda itu menatap lantai marmer di bawah kakinya, mencoba mencari sisa-sisa ketenangan yang ia miliki. Pikirannya bergolak hebat antara rasa tidak percaya,
desakan kebutuhan ekonomi keluarga di kampung, dan rasa takut akan konsekuensi dari keputusan yang begitu mendadak ini. Tuan Faisal. Rian akhirnya bersuara, memecah kesunyian dengan nada yang sangat berhati-hati. Uang sebanyak itu adalah jumlah yang sangat besar bagi orang seperti saya. Namun, pernikahan adalah ibadah yang sakral. Mengapa keluarga yang begitu terpandang memilih saya, seorang pekerja serabutan asing, dan bersedia membayar sebesar itu? Tuan Faisal menghela napas panjang. Wajah sang pengacara senior itu tampak berubah menjadi lebih serius dari sebelumnya. Pertanyaan yang sangat bagus. Rian, itulah mengapa aku menyukaimu. Kamu tidak langsung buta oleh uang. Kebenarannya adalah, pernikahan ini membutuhkan kerahasiaan tingkat tinggi dan seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik atau sosial di negeri ini. Wanita yang akan kamu nikahi membutuhkan status pernikahan yang sah sesegera mungkin demi hukum, demi menjaga nama baik keluarga besar, dan demi anak yang saat ini sedang dikandungnya. Mata Rian terbelalak. Jantungnya berdegup 2 kali lebih kencang. Dikandungnya? Maksud Tuan? Sebelum Tuan Faisal sempat menjelaskan lebih lanjut, pintu kayu jati yang besar di belakang Rian perlahan terbuka. Derit pintu itu seketika memotong kalimat sang pengacara. Rian menoleh ke belakang, dan pada detik itulah, udara di dalam ruangan seakan mendadak menipis. 2 orang wanita pelayan berpakaian serba hitam melangkah masuk terlebih dahulu, berdiri di sisi kiri dan kanan pintu dengan kepala tertunduk takzim. Tak lama kemudian, sosok yang menjadi inti dari seluruh teka-teki ini melangkah masuk dengan sangat perlahan. Rian menahan napasnya. Wanita itu mengenakan abaya hitam berbahan sutra mahal yang dihiasi sulaman benang emas halus di sepanjang tepiannya. Wajahnya ditutupi oleh nikab, cadar, hitam, hanya menyisakan sepasang mata yang terlihat begitu indah namun memancarkan guratan keletihan, kecemasan, dan kesedihan yang mendalam. Namun, yang paling membuat Rian terpaku adalah bentuk tubuh wanita tersebut. Di balik abaya longgarnya yang mewah, terlihat jelas siluet perutnya yang sudah sangat membesar. Wanita itu sedang hamil tua, dan dari cara jalannya yang tampak berat sambil sesekali memegangi pinggangnya, usia kandungannya jelas sudah mendekati waktu melahirkan, sekitar 8 bulan. Tuan Faisal segera berdiri dari kursinya dengan sikap yang sangat hormat. "Selamat datang, Amirah, Nyonya Hadijah," ucap sang pengacara dengan suara merendah. Wanita Arab itu, Hadijah, mengangguk pelan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, melainkan langsung berjalan menuju kursi bludru besar yang berada di sudut ruangan, agak menjauh dari posisi duduk Rian. Ia duduk dengan sangat hati-hati, dibantu oleh salah seorang pelayannya yang dengan sigap meletakkan bantal kecil di belakang punggung sang nyonya untuk menopang tubuhnya yang sarat. Rian tertunduk dalam, tidak berani menatap langsung ke arah wanita terpandang itu. Konflik batin di dalam dada Rian kian bergemuruh hebat. Di hadapannya kini berdiri kenyataan yang luar biasa rumit. Ia, seorang pemuda lajang berusia 26 tahun, akan menikahi seorang wanita bangsawan Arab berusia matang. Tuan Faisal tadi sempat menyebut dokumen yang menyiratkan usia wanita ini sekitar 55 tahun, yang sedang mengandung 8 bulan. Ini bukan lagi sekadar pernikahan biasa. Ini adalah sebuah misi penyelamatan nama baik yang melibatkan uang ratusan juta rupiah. Tuan Faisal kembali duduk dan menatap Rian yang masih terpaku. "Rian, waktu kita tidak banyak. Semua persiapan administrasi dan saksi-saksi yang bisa dipercaya sudah berada di ruangan sebelah. Pernikahan ini akan dilangsungkan secara sah menurut syariat Islam saat ini juga. Nyonya Hadijah telah menyetujui persyaratan bahwa pernikahan ini akan berjalan di atas kertas, dan tugasmu adalah menjadi suaminya yang sah di mata hukum, tanpa menuntut hubungan batin layaknya suami istri pada umumnya, kecuali jika beliau mengizinkan. Apakah kamu siap?" Rian meremas kedua tangannya yang mulai dingin. Bayangan wajah ibunya yang renta di kampung halaman kembali melintas. Biaya pengobatan ibu, rumah yang hampir roboh, masa depan adik-adiknya, semua itu bisa diselesaikan hanya dengan satu kata, ya. Di sisi lain, harga dirinya sebagai seorang laki-laki diuji. Namun, melihat bagaimana Nyonya Hadijah yang sedang hamil tua itu tampak begitu rapuh dan membutuhkan perlindungan hukum, Rian melihat ini bukan hanya sebagai transaksi, melainkan sebuah takdir yang harus ia jalani. Rian menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya, lalu menatap Tuan Faisal dengan kemantapan hati yang bulat. "Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersedia, Tuan." Mendengar jawaban Rian,
Nyonya Hadijah yang duduk di sudut ruangan tampak menghela napas lega, bahunya yang tegang perlahan mengendur. Tuan Faisal tersenyum tipis lalu menekan sebuah tombol di mejanya, memanggil seorang M. Azun, penghulu, dan 2 orang saksi kepercayaan untuk masuk ke dalam ruangan. Di sore yang tenang itu, di dalam ruangan yang tersembunyi dari hiruk-pikuk dunia, Rian bersiap menjabat tangan sang wali untuk mengucapkan kalimat ijab kabul yang akan mengubah seluruh sisa hidupnya. Rian berdiri di depan sebuah cermin raksasa setinggi langit-langit di dalam salah satu kamar rias termewah yang ada di dalam istana tersebut. Ia menatap pantulan dirinya sendiri dengan perasaan yang campur aduk, antara takjub dan asing. Setelan jas tuxedo modern berwarna putih bersih dengan potongan slim fit yang sangat pas melekat di tubuhnya yang tegap. Bahan kainnya begitu halus, berkilau lembut saat terkena pendar lampu kristal di atasnya. Sebuah dasi kupu-kupu hitam terpasang rapi di kerah kemeja pike putihnya, sementara sekuntum bunga mawar putih kecil tersemat di saku dadanya. Pekerja serabutan yang beberapa jam lalu masih berlumuran debu semen di pinggiran Riyadh, kini telah menjelma menjadi seorang pangeran semalam. 2 orang penata rias pria asal Lebanon baru saja selesai merapikan rambut hitam Rian, memberikan sedikit sentuhan minyak rambut beraroma maskulin yang mahal. "Anda terlihat sangat luar biasa, Tuan Rian," puji salah seorang penata rias seraya melangkah mundur dan membungkuk hormat. Rian hanya bisa tersenyum kaku. Di dalam hatinya, badai kecemasan justru kian berkecamuk. Kontrak pernikahan telah ditandatangani, dan lembar pertama bukti transferan uang sebesar 500 juta rupiah sudah dikirimkan oleh Tuan Faisal ke rekening ibunya di kampung halaman. Namun, ketegangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Demi menjaga kerahasiaan kondisi Nyonya Hadijah sekaligus meredam desas-desus di kalangan kolega bisnis dan keluarga besar, sebuah resepsi pernikahan yang megah dan mendadak harus digelar malam ini juga di aula utama istana. Pintu kamar rias diketuk dengan ketukan berirama. Tuan Faisal melangkah masuk dengan setelan toub formal hitam berlapis jubah emas, bis. Wajah pengacara senior itu tampak tegang namun berusaha tetap tenang. Waktunya telah tiba, Rian. Aula sudah dipenuhi oleh para tamu undangan dari kalangan elit. Ingat pesan saya, tetap tegakkan kepalamu, tersenyumlah, dan berjalanlah mendampingi Nyonya Hadijah dengan penuh wibawa. Jangan biarkan ada satu orang pun yang meragukan statusmu sebagai suaminya, bisik Tuan Faisal dengan nada penuh penekanan. Rian mengangguk pelan, menjulurkan tangannya yang sedikit gemetar untuk membasuh keringat dingin di tengkuknya. "Saya mengerti, Tuan Faisal. Mohon bimbingannya." Saat Rian melangkah keluar dari kamar rias menuju koridor utama, ia melihat Nyonya Hadijah sudah menunggu di sana, dikelilingi oleh 4 orang pelayan wanita yang sibuk merapikan gaunnya. Jantung Rian seketika berdegup kencang. Hadijah tampil sangat anggun dan luar biasa megah dalam balutan gaun pengantin tradisional Arab, zafah, berwarna putih salju yang bertabur ribuan payet kristal berkilauan. Kerudung putih panjang berbahan brokat halus menjuntai indah dari atas kepalanya hingga menyentuh lantai. Meskipun gaun tersebut dirancang dengan potongan longgar yang sangat cerdas oleh perancang busana papan atas, bentuk perut Hadijah yang sedang hamil 8 bulan tetap tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Kehamilan tua itu memberikan siluet yang penuh tantangan di tengah megahnya pakaian pengantin. Hadijah menatap Rian dari balik nikah putih tipis yang senada dengan gaunnya. Sepasang matanya yang indah tampak berkaca-kaca, menyiratkan beban mental yang luar biasa berat karena harus berdiri di panggung megah dalam kondisi seperti ini. Rian melangkah mendekat dengan sangat sopan. Ia menekuk sedikit tubuhnya, lalu mengulurkan lengan kanannya dengan gerakan yang sangat lembut. Hadijah menatap lengan itu sesaat, sebelum akhirnya menyandarkan jemarinya yang dihiasi ukiran henna putih yang indah di atas lengan Rian. Sentuhan itu terasa dingin dan bergetar, pertanda bahwa sang nyonya pun sama takutnya dengan diri Rian. Pintu ganda berlapis emas menuju aula utama perlahan terbuka. Seketika itu juga, gemuruh musik tradisional rebana dan tiupan trompet khas pesta pernikahan bangsawan, zafah, menggema memenuhi ruangan. Cahaya lampu sorot, spotlight, langsung mengarah tepat ke posisi Rian dan Hadijah yang berdiri di ambang pintu. Pemandangan di dalam aula sungguh di luar nalar Rian. Ruangan raksasa itu disulap bagai negeri dongeng serba putih. Ribuan bunga mawar putih segar didatangkan langsung dari Eropa, menghiasi setiap sudut dinding dan pilar marmer. Ratusan tamu undangan dari kalangan sosialita, pengusaha, dan kerabat jauh, yang sebagian besar mengenakan pakaian serba mewah, berdiri memberikan tepuk tangan riuh saat melihat sepasang pengantin melangkah masuk. "Lihatlah, itu suaminya." Pemuda dari Asia,
Bisik-bisik samar mulai terdengar di antara gemuruh musik, disusul oleh tatapan-tatapan menyelidik yang tajam dari beberapa pria paruh baya di sudut ruangan. Tatapan penuh curiga dan sinisme itu langsung memicu konflik batin di dalam diri Rian. Ia tahu, di balik senyuman para tamu, ada gunjingan yang siap menerkam harga dirinya. Namun, Rian tidak membiarkan dirinya jatuh. Ia mengeratkan sedikit lengannya, memberikan topangan yang kokoh bagi Khadijah yang mulai melangkah dengan pelan dan berat karena beban kandungannya. Mereka berjalan perlahan di atas karpet putih menuju altar pelaminan yang tinggi dan megah. Setiap langkah terasa begitu panjang dan menegangkan, membawa Rian semakin dalam masuk ke dalam lingkaran kehidupan elit yang penuh dengan rahasia dan intrik ini. Gemerlap lampu sorot, denting gelas-gelas kristal, dan riuh rendah ucapan selamat dari para tamu undangan akhirnya perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Malam resepsi yang megah dan penuh dengan tatapan menyelidik itu akhirnya usai. Jam dinding berlapis emas di koridor utama istana telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Rian berjalan dengan langkah kaki yang terasa amat lelah menyusuri lorong sunyi menuju lantai atas, tempat kamar utama Nyonya Khadijah berada. Di sampingnya, Khadijah berjalan dengan sangat lambat. Beban gaun pengantin yang berat dipadukan dengan usia kandungan yang sudah menginjak 8 bulan membuat wanita parubaya itu tampak beberapa kali harus berhenti untuk mengatur napasnya yang mulai memburu. Rian, dengan sikap ketimuran yang selalu ia jaga, tetap setia menyodorkan lengannya sebagai sandaran tanpa berani bersuara atau menatap terlalu lancang. Dua orang pelayan setia yang sejak awal mendampingi, membukakan pintu ganda berbahan kayu ek putih yang menjadi gerbang menuju kamar pengantin mereka. Begitu keduanya melangkah masuk, pintu langsung ditutup rapat dari luar, menyisakan kesunyian yang seketika menyergap atmosfer di antara Rian dan istri sahnya tersebut. Kamar pengantin itu sangat luas, bahkan mungkin lebih luas dari seluruh area kontrakan Rian di Manfuhah. Lantainya dilapisi karpet wol tebal berwarna krem yang meredam setiap suara langkah kaki. Sebuah ranjang berukuran king size dengan kelambu sutra putih mendominasi tengah ruangan. Di sudut lain, terdapat sofa bludru panjang yang nyaman dan sebuah meja rias besar yang dipenuhi dengan botol-botol parfum bermerek internasional. Khadijah berjalan tertatih menuju sofa panjang tersebut, lalu mendudukkan tubuhnya dengan helaan napas yang sangat berat, seolah baru saja melepaskan batu besar yang menghimpit dadanya. Rian berdiri mematung di dekat pintu, melipat kedua tangannya di depan perut dengan kepala agak tertunduk. Jantungnya berdegup kencang. Inilah malam pertama mereka. Malam yang bagi sepasang pengantin baru adalah awal dari kebahagiaan. Namun bagi Rian, ini adalah wilayah tak dikenal yang penuh dengan ketidakpastian. Ia mengingat kembali klausul kontrak. Tidak ada hubungan batin kecuali atas izin sang nyonya. Rian menarik napas dalam-dalam, mencoba mencairkan keheningan yang kaku. Nyonya Khadijah, ucap Rian dalam bahasa Arab yang selembut mungkin. Apakah Anda membutuhkan sesuatu? Atau apakah Anda ingin saya memanggil pelayan wanita untuk membantu Anda mengganti pakaian? Khadijah tidak langsung menjawab. Perlahan, jemarinya yang dihiasi cincin berlian bergerak ke belakang kepalanya. Dengan gerakan yang tampak gemetar karena kelelahan emosional yang memuncak, ia membuka ikatan nikab, cadar, putih yang menutupi wajahnya sejak sore tadi. Saat kain cadar itu terlepas, Rian tidak bisa menahan pandangannya untuk tidak melihat. Untuk pertama kalinya, ia melihat wajah wanita yang kini berstatus sebagai istrinya secara utuh. Khadijah adalah seorang wanita berusia 55 tahun, dan guratan-guratan usia itu tampak jelas di sekitar mata dan pipinya. Namun, sisa-sisa kecantikan masa mudanya sebagai seorang bangsawan Arab kelas atas masih terpancar kuat. Kulitnya putih bersih, hidungnya mancung, dan sepasang mata coklat tuanya memancarkan aura wibawa yang sangat tinggi. Namun malam ini, mata itu tampak sangat sembab dan lelah. Rian bersiap untuk melangkah mundur menuju sofa kecil di sudut lain untuk memberikan ruang privasi, mengira Khadijah akan memintanya keluar atau tidur di lantai. Namun, apa yang dilakukan Khadijah selanjutnya benar-benar di luar dugaan Rian. Pemuda itu terperangah, tidak mempercayai penglihatannya sendiri. Khadijah perlahan menegakkan tubuhnya yang sarat, lalu dengan sisa-sisa kekuatannya, ia menurunkan tubuhnya dari sofa dan berlutut di atas karpet tebal, tepat di hadapan Rian yang berdiri terpaku. Wanita kaya raya, pemilik istana megah, dan keturunan bangsawan dihormati itu kini berlutut di kaki seorang mantan kuli serabutan asing. Nyonya, apa yang Anda lakukan? Tolong berdiri, Nyonya. Rian terkejut setengah mati.
Ia panik dan langsung ikut berlutut di hadapan Khadijah. Namun ia menjaga jarak agar tidak menyentuh wanita itu secara tidak sopan. Khadijah mengangkat wajahnya. Air mata perlahan menitik dari sudut matanya, membasahi pipinya yang mulia. Ia menggelengkan kepala, lalu menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada, memohon kepada Rian. Rian. Suara Khadijah terdengar bergetar, parau karena menahan tangis yang membendung sejak sore. Aku memohon kepadamu bukan sebagai majikanmu, bukan sebagai wanita yang membayarmu. Aku memohon kepadamu sebagai seorang ibu yang sedang ketakutan. Rian terpaku, tenggorokannya mendadak kering mendengar nada keputusasaan yang begitu mendalam dari wanita di hadapannya. Anak di dalam kandungan ini, dia tidak bersalah. Isak Khadijah, sambil menyentuh perut besarnya yang berusia 8 bulan. Pernikahan ini adalah satu-satunya dinding pelindung bagi nyawanya dan kehormatan keluarga kami dari badai fitnah dan ancaman luar. Aku tahu aku telah membelimu dengan uang yang banyak, Rian. Tapi malam ini, di kamar ini, aku memohon dengan sangat jadilah pelindung bagi anakku. Tolong jaga rahasia ini, dan bimbinglah kami melewati masa-masa sulit ini. Jangan tinggalkan kami sebelum anak ini lahir ke dunia. Melihat seorang wanita paruh-baya yang begitu terhormat menangis terisak dan memohon perlindungan di kakinya, runtuhlah sudah seluruh dinding kecemasan di dalam hati Rian. Konflik tentang status sosial, uang 500 juta, dan rasa asing seketika sirna, digantikan oleh rasa empati dan tanggung jawab yang besar sebagai seorang laki-laki. Rian menyadari, di balik kemewahan istana ini, ada sebuah tragedi dan ketakutan luar biasa yang sedang bersembunyi, dan kini, takdir telah memilihnya untuk menjadi pelindung di dalam kamar pengantin yang sunyi ini. Suasana di dalam kamar pengantin yang megah itu seakan membeku. Isak tangis Nyonya Khadijah yang tertahan menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan malam. Rian, yang masih berlutut di atas karpet tebal berjarak beberapa jengkal di hadapan istri sahnya, merasakan dadanya bergemuruh hebat. Menyaksikan seorang wanita bangsawan yang usianya terpaut jauh di atasnya, yang memiliki kekayaan melimpah, bersimpuh pasrah seraya memohon perlindungan, membuat nurani pemuda itu tersentuh mendalam. Rian menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungnya serta kepanikan yang sempat melanda. Ia menatap lekat-lekat ke arah lantai, menjaga pandangannya agar tetap sopan, lalu berbicara dengan nada suara yang sangat lembut namun syarat akan ketegasan seorang laki-laki. Nyonya Khadijah, demi Allah, saya mohon angkat kepala Anda dan berdirilah, ucap Rian dalam bahasa Arab yang tertata rapi. Status saya di sini, sejak beberapa jam yang lalu setelah akad diucapkan, bukan lagi seorang pekerja serabutan yang Anda sewa. Saya adalah suami sah Anda di hadapan hukum dan agama. Tidak pantas bagi seorang istri, dari kalangan manapun ia berasal, bersimpuh seperti ini di hadapan suaminya. Mendengar perkataan Rian yang begitu tenang dan menghormatinya, Khadijah perlahan menghentikan isak tangisnya. Ia menyeka air mata yang membasahi pipinya dengan ujung kerudung putihnya. Dengan bantuan tangan Rian yang menopang sikunya secara sangat hati-hati tanpa menyentuh kulitnya langsung, Khadijah perlahan bangkit dan kembali duduk di atas sofa beludru. Tubuhnya yang sedang hamil 8 bulan itu tampak sangat rapuh setelah menguras begitu banyak emosi. Rian tidak langsung duduk di sampingnya. Ia memilih untuk mengambil posisi duduk di sebuah kursi kayu kecil di seberang sofa, memberikan ruang yang cukup agar Khadijah merasa aman dan nyaman. Nyonya, Rian melanjutkan, tatapannya kini lurus menatap sepasang mata coklat tua Khadijah yang masih basah. Uang 500 juta rupiah yang keluarga Anda kirimkan ke kampung halaman saya adalah jumlah yang sangat besar. Itu telah menyelesaikan semua kesulitan hidup keluarga saya. Namun, saya ingin Anda tahu satu hal. Saya menerima pernikahan ini bukan semata-mata karena buta oleh harta. Khadijah menatap Rian dengan pandangan menyelidik, mencoba mencari tahu kebenaran di balik kata-kata pemuda Nusantara itu. Saya adalah seorang anak yang sangat menghormati ibunya, tutur Rian dengan ketulusan yang terpancar dari wajahnya. Melihat Anda yang sedang mengandung tua berada dalam ketakutan dan membutuhkan perlindungan untuk anak di dalam rahim Anda, saya melihat bayangan seorang ibu yang sedang berjuang keras demi anaknya. Karena itu, malam ini, di bawah saksikan langit malam kota Riyadh dan demi Allah yang menggenggam jiwa saya bersumpah, saya akan menjalankan peran ini dengan penuh tanggung jawab. Saya akan menjadi perisai bagi Anda dan anak Anda dari segala bentuk fitnah dunia. Mendengar sumpah yang keluar dari mulut Rian, seulas senyum tipis, senyuman tulus pertama yang Rian lihat sejak mereka bertemu, perlahan terukir di wajah Khadijah.
Ketegangan yang membayangi garis-garis wajahnya seketika mengendur. Ada rasa aman yang luar biasa yang tiba-tiba menyusup ke dalam hatinya. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama beberapa bulan terakhir ini. "Terima kasih, Ryan. Terima kasih," bisik Khadijah dengan suara yang jauh lebih tenang. "Kamu memiliki hati yang sangat mulia. Sekarang aku mengerti mengapa Tuan Faisal bersikeras memilihmu di antara ratusan pria lain yang ia periksa latar belakangnya. Kejujuranmu adalah permata yang paling berharga." Khadijah kemudian menyandarkan punggungnya ke bantal sofa, memegangi perut besarnya yang sesekali tampak bergerak pelan karena gerakan sang bayi di dalam. "Malam ini, aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak perlu menganggapku sebagai beban yang menakutkan. Di kamar ini, kita adalah rekan yang saling melindungi. Kamu boleh beristirahat di ranjang besar itu, Ryan. Aku tahu kamu pasti sangat lelah setelah seharian ini. Biarkan aku beristirahat di sofa panjang ini. Ini lebih nyaman untuk posisi punggungku yang sedang hamil tua." Ryan menggelengkan kepala dengan cepat, menolak tawaran tersebut dengan sopan. "Tidak, Nyonya. Ranjang itu adalah hak Anda. Tubuh Anda jauh lebih membutuhkan istirahat yang berkualitas daripada saya. Biarkan saya yang tidur di sofa kecil ini, atau di atas karpet ini pun tidak apa-apa bagi saya. Saya sudah terbiasa tidur di lantai yang keras selama di kontrakan." Malam pertama yang semula Ryan bayangkan akan penuh dengan kecanggangan ekstrim dan ketakutan akan hal-hal yang tidak ia ketahui, kini berubah menjadi sebuah momen kesepahaman yang mendalam. Di dalam kamar pengantin yang mewah itu, di bawah temaram lampu tidur yang hangat, Ryan merebahkan tubuhnya di atas sofa panjang di sudut ruangan setelah Khadijah akhirnya mengalah dan memilih tidur di ranjang besar. Saat memejamkan mata, Ryan membisikkan doa, menyadari bahwa lembaran baru kehidupannya sebagai seorang suami dari majikan Arab kaya raya yang sedang hamil tua telah resmi dimulai. Jalan di depannya masih panjang dan penuh teka-teki, namun malam ini, ia menutup mata dengan hati yang mantap. Sinar matahari pagi yang lembut perlahan menerobos masuk melalui celah-celah gorden sutra tebal yang menghalangi jendela besar kamar pengantin. Pendar cahaya keemasan itu jatuh tepat di atas wajah Ryan, membuatnya mengerjapkan mata beberapa kali sebelum akhirnya benar-benar terbangun. Pemuda itu terduduk di atas sofa panjang tempatnya menghabiskan malam. Sesaat, ia merasa linglung, memandangi langit-langit kamar yang tinggi dengan ukiran kaligrafi yang rumit. Perlu waktu beberapa detik bagi kesadarannya untuk mengingat kembali bahwa ia tidak lagi berada di kamar kontrakan Manfuhah yang bising dan sempit. Ia kini berada di dalam istana, sebagai suami dari seorang wanita bangsawan. Ryan segera mengalihkan pandangannya ke arah ranjang besar di tengah ruangan. Kelambu sutra putih masih menjuntai rapi, namun di balik kain tipis itu, ia bisa melihat sosok Nyonya Khadijah yang masih terlelap dalam posisi menyamping, ditopang oleh beberapa bantal besar di bagian perut dan punggungnya. Napas wanita itu terdengar teratur dan tenang, sebuah pemandangan yang membuat Ryan menghela napas lega. Setidaknya, setelah ketegangan dan air mata yang terkuras habis semalam, istrinya bisa beristirahat dengan damai. Dengan gerakan yang sangat berhati-hati agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun, Ryan bangkit dari sofa. Ia melangkah menuju kamar mandi raksasa yang berada di dalam kamar tersebut untuk membersihkan diri dan menunaikan salat subuh yang sempat agak terlambat karena kelelahan yang teramat sangat. Setelah membasuh wajahnya dengan air dingin yang menyegarkan, Ryan bersujud di atas sajadah tebal yang sudah tersedia di sana, merajut doa-doa syukur atas ketenangan yang ia rasakan pagi ini. Ketika Ryan keluar dari kamar mandi dengan pakaian yang lebih santai namun tetap rapi, sebuah kemeja katun ringan pemberian pihak istana, ia mendapati Nyonya Khadijah sudah terbangun. Wanita parubaya itu sedang berusaha untuk duduk di tepi ranjang, memegangi pinggangnya dengan kening yang sedikit berkerut menahan rasa tidak nyaman yang biasa dirasakan oleh wanita yang sedang hamil tua. "Selamat pagi, Nyonya," sapa Ryan lembut, berdiri agak jauh dengan sikap hormat. "Apakah Anda membutuhkan bantuan saya?" Khadijah mengangkat wajahnya yang tampak jauh lebih segar dibandingkan semalam, meski lingkaran hitam di bawah matanya tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Ia menatap Ryan, lalu seulas senyum tipis terbit di bibirnya. "Selamat pagi, Ryan. Alhamdulillah, aku baik baru saja. Hanya sedikit pegal di bagian punggung. Bisakah kamu menekan tombol perak di dekat pintu itu? Itu adalah bel untuk memanggil pelayan agar membawakan sarapan kita." "Baik, Nyonya," jawab Ryan patuh. Ia segera melangkah dan menekan tombol yang dimaksud. Tidak butuh waktu lama, pintu kamar diketuk dengan sopan.
Dua orang pelayan wanita masuk dengan mendorong kereta dorong berisi berbagai macam hidangan sarapan yang sangat mewah. Ada roti tamis yang masih hangat, madu asli, keju, buah-buahan segar, serta teko perak berisi teh syahi beraroma mint yang harum. Para pelayan itu menata hidangan di atas meja makan kecil yang terletak di dekat jendela, lalu membungkuk hormat kepada Rian dan Hadijah sebelum akhirnya undur diri tanpa berani menatap terlalu lama. Atmosfer di dalam kamar pagi itu terasa jauh lebih cair. Perjanjian dan sumpah yang mereka ucapkan di keheningan malam seolah telah meruntuhkan dinding kecanggangan di antara keduanya. "Mari, Rian, duduklah di sini. Kita sarapan bersama," ajak Hadijah, merujuk pada kursi di seberang meja kecil tersebut. Ia sendiri kini sudah mengenakan gaun rumah, jalabia, longgar berwarna biru muda yang nyaman, dengan kerudung sederhana yang disampirkan di bahunya tanpa mengenakan cadar. Rian melangkah perlahan dan duduk dengan sopan. Ini adalah pertama kalinya ia duduk berhadapan langsung untuk makan bersama seorang wanita Arab terhormat. "Terima kasih, Nyonya." "Rian," ucap Hadijah sambil menuangkan teh ke dalam cangkir kecil di depan Rian. "Mulai hari ini, ketika kita berada di dalam kamar ini atau hanya berdua saja, jangan panggil aku, Nyonya. Panggil saja aku Hadijah. Kita sudah sepakat semalam bahwa kita adalah rekan. Panggilan yang terlalu formal hanya akan membuat jarak di antara kita." Rian tertegun sejenak, menerima cangkir teh itu dengan kedua tangannya. "Tapi, apakah itu tidak melanggar sopan santun? Nyo, maksud saya, Hadijah." Hadijah terkekeh pelan, suara tawa yang terdengar sangat anggun. "Tidak, Rian. Justru itu akan membuatku merasa lebih nyaman. Dan satu hal lagi, siang nanti Tuan Faisal akan datang kemari membawa beberapa dokumen terkait rencana persalinanku bulan depan. Aku ingin kamu mendampingiku. Kita harus mulai menyusun rencana matang agar tidak ada satu orang pun di luar sana yang curiga tentang apa yang sesungguhnya terjadi." Rian mengangguk mantap, meminum teh hangatnya yang manis. Sambil menatap keluar jendela yang menampilkan pemandangan kota Riyadh yang mulai sibuk, Rian menyadari bahwa fajar baru ini bukan hanya sekadar pergantian hari, melainkan awal dari perjuangan nyata untuk menjaga dan melindungi keluarga barunya ini dari badai yang mungkin saja mengintai di luar dinding istana. Sesuai dengan apa yang dikatakan Hadijah saat sarapan, tepat selepas matahari melewati puncaknya dan azan zuhur selesai berkumandang, Tuan Faisal kembali datang ke istana. Sang pengacara senior itu tidak datang ke kamar pribadi, melainkan menunggu di sebuah ruang keluarga berukuran sedang yang terletak di sayap barat bangunan. Ruangan itu jauh lebih privat dibandingkan ruang kerja tempo hari, dengan dinding yang dilapisi peredam suara tersembunyi agar perbincangan di dalam tidak bocor ke telinga para pelayan yang berlalu lalang. Rian berjalan perlahan di samping Hadijah, menyamai langkah kaki sang istri yang kian lambat dan berat. Siang ini, Hadijah kembali mengenakan abaya hitamnya, lengkap dengan nikab yang menutupi wajahnya, karena mereka akan bertemu dengan pihak luar, meski Tuan Faisal adalah orang kepercayaan tertinggi. Rian sendiri sudah mengenakan pakaian yang rapi, sebuah kemeja formal berkerah yang membuatnya tampak berwibawa, jauh dari kesan kulis rabutan yang melekat pada dirinya selama 2 tahun terakhir. Tuan Faisal berdiri dari sofa beludru hijau zamrud saat melihat keduanya melangkah masuk. Ia membungkuk hormat, menyapa mereka dengan nada suara yang rendah namun penuh takzim. "Selamat siang, Amirah Hadijah." "Selamat siang, Tuan Rian. Saya harap Anda berdua melewatkan malam yang tenang." "Alhamdulillah, Tuan Faisal," jawab Rian sesopan mungkin, sementara Hadijah hanya mengangguk pelan seraya mendudukkan diri di sofa dengan bantalan yang sudah disiapkan. Tuan Faisal segera membuka tas kerja kulitnya yang tebal dan mengeluarkan beberapa bendel dokumen yang ditandai dengan segel resmi. Suasana kekeluargaan yang sempat terasa cair saat sarapan pagi tadi seketika menguap, digantikan oleh atmosfer bisnis dan hukum yang kaku serta menegangkan. Konflik tentang bagaimana menyembunyikan kenyataan ini dari mata publik dan keluarga besar Hadijah mulai dihamparkan di atas meja. "Rian, Hadijah," Tuan Faisal memulai, matanya menatap keduanya bergantian dengan sangat serius. "Waktu kita menjelang persalinan tinggal 4 minggu lagi, bahkan bisa lebih cepat menurut prediksi dokter spesialis pribadi yang kita sewa. Kita tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Dokumen pernikahan kalian sudah resmi terdaftar di kementerian terkait berkat jalur khusus yang saya urus. Di atas kertas, kalian adalah pasangan suami istri yang sah sejak beberapa bulan lalu secara hukum negara." Rian mendengarkan dengan saksama, dahinya sedikit berkerut. Lalu,
bagaimana dengan rencana persalinannya, Tuan Faisal? Apakah akan dilakukan di rumah sakit umum di Riyadh? Sama sekali tidak boleh, potong Tuan Faisal dengan cepat dan tegas. Jika kita menggunakan rumah sakit umum, nama Khadijah yang merupakan tokoh publik dan bagian dari keluarga terpandang akan langsung memicu pertanyaan dari pihak administrasi dan kerabat. Kita sudah menyiapkan bangsal medis pribadi yang sangat lengkap di dalam salah satu villa peristirahatan keluarga di kawasan pinggiran di Riyadh. Semua dokter, bidan, dan perawat yang bertugas adalah tim medis terpercaya yang sudah menandatangani kontrak kerahasiaan tingkat tinggi. Khadijah menghela napas panjang di balik cadarnya. Jemarinya yang dihiasi cincin tampak meremas kain abayanya sendiri. Faisal, bagaimana dengan sepupu-sepupuku dari jalur mendiang ayahku? Mereka terus mengirimkan utusan ke istana ini, menanyakan keberadaanku dan urusan bisnis warisan. Aku khawatir mereka mencium sesuatu. Mendengar pertanyaan Khadijah, suasana di ruangan itu kian mendingin. Rian bisa merasakan ketakutan yang nyata dari istrinya. Ini bukan sekadar menyembunyikan kehamilan tua dari gunjingan tetangga seperti di kampung halamannya, melainkan sebuah pertarungan menjaga kehormatan dan keselamatan di tingkat elit yang penuh intrik perebutan kekuasaan dan harta warisan. Tuan Faisal menatap Khadijah dengan tatapan menenangkan. Itulah alasan utama mengapa Tuan Rian berada di sini, Nyonya. Mulai besok, Tuan Rian tidak akan lagi berdiam diri di dalam kamar. Beliau harus mulai tampil di depan beberapa staf kepercayaan istana sebagai kepala rumah tangga yang baru. Beliau akan menandatangani beberapa berkas operasional bulanan sebagai suami Anda. Dengan adanya sosok laki-laki yang sah di sisi Anda, sepupu-sepupu Anda tidak akan bisa sembarangan mengintervensi atau menggugat hak wali atas diri Anda maupun anak yang akan lahir nanti. Tuan Faisal kemudian menggeser sebuah dokumen tebal ke hadapan Rian. Tuan Rian, di dalam berkas ini terdapat rincian mengenai silsilah keluarga, nama-nama orang yang harus Anda waspadai, serta jadwal kunjungan dokter berkala. Tugas Anda dalam 4 minggu ke depan adalah mendampingi istri Anda di setiap pemeriksaan, memastikan tidak ada orang luar yang mendekati kawasan karantina di Diriyah, dan bertindak sebagai tameng hukum jika ada kerabat yang datang berkunjung secara mendadak. Rian menatap tumpukan kertas di hadapannya. Lembaran-lembaran kertas itu terasa sangat berat, seolah memikul beban hidup dan mati seseorang. Uang 500 juta rupiah per bulan yang diterimanya kini terasa setimpal dengan risiko dan tanggung jawab raksasa yang harus ia tanggung. Namun, alih-alih gentar, Rian justru merasakan sebuah dorongan keberanian yang tumbuh di dalam dadanya. Ia menoleh ke arah Khadijah, melihat bagaimana wanita itu menatapnya penuh harap dari balik tirai cadarnya. Saya mengerti, Tuan Faisal, ucap Rian dengan suara yang bulat dan mantap, tanpa ragu sedikit pun. Saya akan mempelajari semua ini malam ini. Mulai besok, saya siap berdiri di depan untuk melindungi istri saya dan calon anak kami. Jawaban tegas dari pemuda Nusantara itu membuat Tuan Faisal mengangguk puas, sementara Khadijah perlahan menyandarkan punggungnya, merasa bahwa keputusan memilih Rian adalah keputusan terbaik yang pernah ia ambil di tengah badai hidupnya. Matahari Riyadh baru saja merayap naik, memancarkan sinarnya yang benderang menembus jendela kaca besar di ruang perpustakaan pribadi istana. Di atas meja kayu mahoni yang luas, tumpukan berkas yang diberikan oleh Tuan Faisal kemarin siang tampak berserakan. Rian duduk di sana dengan kemeja katun yang terkancing rapi hingga ke leher. Sepanjang malam, ia hampir tidak tidur. Lembar demi lembar silsilah keluarga, daftar nama staf kepercayaan, hingga profil sepupu-sepupu Khadijah yang ambisius telah ia pelajari dengan saksama. Rian memijat pangkal hidungnya yang terasa agak pegal. 2 tahun menjadi kuli serabutan di negeri ini melatih fisiknya untuk tahan banting. Namun semalam, otak dan mentalnya lah yang diperas habis-habisan. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh lagi bertindak gagap atau ragu. Mulai hari ini, seperti yang direncanakan Tuan Faisal, ia harus melangkah keluar dari bayang-bayang kamar pengantin dan mulai menunjukkan taringnya sebagai kepala rumah tangga yang sah di hadapan para pengelola istana. Pintu perpustakaan berderit pelan. Rian menoleh dan mendapati Khadijah melangkah masuk dengan sangat perlahan. Pagi ini, ia mengenakan jalabia sutra berwarna hijau zamrud longgar yang menyamarkan perut buncitnya yang syarat. Wajahnya yang tanpa riasan tampak bersih, memancarkan ketenangan yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kamu tidak tidur semalam, Rian? Tanya Khadijah dengan nada suara yang lembut, dipenuhi rasa bersalah yang tersirat. Ia berjalan mendekati meja,
dibantu oleh tongkat kecil berkepala perak untuk menopang langkahnya yang semakin berat akibat beban kandungan 8 bulan. Rian segera bangkit dari kursinya dengan santun, bergegas menarik kursi empuk di dekat meja agar istrinya bisa duduk dengan nyaman. "Saya tidur beberapa jam, Hadijah. Jangan khawatir. Mempelajari semua ini justru membuat saya merasa lebih siap. Saya tidak ingin melakukan kesalahan yang bisa membahayakan Anda atau calon bayi kita." Hadijah duduk perlahan, menghela napas lega saat punggungnya bersandar pada bantalan kursi. "Terima kasih, Rian. Sungguh, melihat kesungguhanmu membuat separuh dari beban di pundakku rasanya terangkat." Tepat pukul 9 pagi, momen ujian pertama bagi Rian pun tiba. Tuan Faisal melangkah masuk bersama 3 orang pria parubaya yang mengenakan topi putih bersih dan gutrah yang tertata sangat rapi. Mereka adalah kepala pelayan istana, bendahara keuangan internal keluarga, dan kepala keamanan kompleks kediaman Hadijah. Ketiga orang ini adalah inti dari operasional harian istana, dan mereka harus diyakinkan sepenuhnya tentang otoritas baru Rian. Suasana di dalam ruangan seketika berubah menjadi formal dan kaku. Ketiga pria lokal itu menatap Rian dengan pandangan yang beragam. Ada rasa penasaran, sedikit keraguan, namun tetap terikat oleh rasa hormat karena keberadaan Hadijah di sana. Tuan Faisal berdehem, memecah kesunyian dengan suaranya yang berwibawa. "Baiklah, semuanya. Seperti yang sudah saya sampaikan secara singkat kemarin, mulai hari ini, Tuan Rian, suami sah dari Amirah Hadijah, akan mengambil alih pengawasan penuh terhadap seluruh urusan domestik dan keamanan di kediaman ini. Segala bentuk laporan keuangan, mutasi staf, dan izin kunjungan tamu dari pihak luar harus melalui persetujuan tertulis dari beliau." Rian menegakkan punggungnya, menatap ketiga pria itu satu persatu dengan pandangan mata yang lurus, tenang, dan tidak menunjukkan kegugupan sedikitpun. Kemampuannya berbahasa Arab dialek lokal yang ia pelajari di jalanan kini menjadi senjata utamanya. "Selamat pagi, tuan-tuan," ucap Rian dengan suara yang berat dan tertata. "Saya tahu kehadiran saya di sini mungkin terasa mendadak bagi kalian. Namun, fokus utama saya adalah memastikan ketenangan dan kesehatan istri saya, terutama menjelang masa persalinannya yang sudah semakin dekat. Saya menghargai kerja keras kalian selama ini, dan saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik demi menjaga keselamatan keluarga ini." Kepala keamanan istana, seorang pria bertubuh tegap dengan kumis tebal bernama Nasser, menatap Rian dengan tajam selama beberapa detik sebelum akhirnya menundukkan kepalanya sedikit. "Kami mendengar dan kami patuh, Tuan Rian. Apa perintah pertama Anda untuk tim keamanan?" Rian menarik sebuah berkas yang sudah ia tandai semalam. "Mulai jam ini juga, perketat penjagaan di gerbang utama. Tidak ada satupun tamu, termasuk kerabat atau sepupu dari keluarga besar Nyonya Hadijah, yang diizinkan masuk ke area dalam istana tanpa janji temu tertulis yang sudah saya setujui 2 hari sebelumnya. Jika ada yang memaksa, hubungi saya atau Tuan Faisal secara langsung. Apakah itu jelas?" Nasser tampak terkejut dengan ketegasan pemuda di hadapannya, namun ia segera mengangguk mantap. "Jelas, Tuan. Perintah Anda akan segera dilaksanakan." Di sudut ruangan, Hadijah yang menyaksikan jalannya pertemuan itu dari balik meja merasa hatinya dipenuhi kehangatan dan rasa syukur yang luar biasa. Pemuda yang beberapa hari lalu hanyalah seorang pekerja serabutan yang terasing, kini berdiri tegak bagai benteng yang kokoh, siap melindunginya dari badai intrik yang selama ini membuatnya ketakutan setengah mati. Langkah pertama di altar kekuasaan istana ini berhasil dilalui Rian dengan sempurna, namun mereka berdua tahu, ujian yang sesungguhnya dari dunia luar baru saja dimulai. Setelah pintu perpustakaan tertutup rapat dan langkah kaki ketiga kepala divisi itu perlahan menjauh, keheningan kembali menguasai ruangan. Rian perlahan mengembuskan napas panjang yang sejak tadi ditahannya. Bahunya yang tegap mendadak layu sejenak, melepaskan ketegangan topeng wibawa yang baru saja ia peragakan dengan amat apik. Ia menoleh ke arah Hadijah, mencoba mengukur reaksi dari wanita yang kini berstatus sebagai istrinya tersebut. Hadijah perlahan membuka kain penutup wajahnya. Di bawah pendar cahaya lampu ruangan, tampak seulas senyum lega yang amat tulus menghiasi wajah paruh bayanya. Matanya yang biasa menyiratkan kecemasan, kini memancarkan rasa takjub yang mendalam pada pemuda di hadapannya. "Luar biasa, Rian," ucap Hadijah dengan suara yang bergetar lembut, menatap Rian seolah baru saja melihat sosok pelindung yang nyata. "Cara bicaramu, ketegasan tatapan matamu, kamu sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru pertama kali memimpin.
Nasser adalah pria yang keras kepala, tapi hari ini dia tunduk di bawah perintahmu tanpa membantah sedikit pun. Rian tersenyum tipis, lalu melangkah mendekati meja rias kecil di sudut ruangan untuk mengambilkan segelas air putih hangat untuk Khadijah. Saya hanya mengingat pesan Tuan Faisal, Khadijah. Di negeri ini, jika kita menunjukkan sedikit saja keraguan, orang-orang akan dengan mudah meruntuhkan posisi kita. Lagi pula, ini semua demi keselamatan Anda dan calon bayi kita. Khadijah menerima gelas itu dengan jemari yang sedikit gemetar, meminumnya perlahan. Gerakan bayinya di dalam rahim yang kian membesar tampaknya kembali membuat posisi duduknya tidak nyaman. Ia sedikit meringis, memegangi bagian bawah perutnya yang sudah turun, tanda bahwa waktu persalinan memang sudah sangat dekat. Melihat hal itu, naluri perlindungan Rian seketika bangkit. Tanpa memikirkan status sosial atau batasan kontrak, ia melangkah mendekat dan dengan sangat hati-hati meletakkan bantal tambahan di belakang pinggang Khadijah. Apakah rasanya sangat sakit? Perlu saya panggilkan dokter pribadi Anda sekarang? Tanya Rian dengan raut wajah yang dipenuhi rasa khawatir yang tulus. Khadijah menggelengkan kepala pelan, menatap Rian dengan pandangan yang kian melunak. Tidak apa-apa, Rian. Ini hal yang wajar bagi wanita yang sedang hamil tua di usiaku yang sekarang. Bayi ini hanya sedang aktif bergerak. Kehadiranmu di sini, ketegasanmu menghadapi para staf tadi, sungguh membuat fisikku merasa jauh lebih tenang. Rian kembali duduk di kursinya, namun pikirannya tidak bisa sepenuhnya tenang. Ia tahu, perintah memperketat penjagaan yang baru saja ia keluarkan akan segera memicu reaksi dari luar. Dan dugaannya sama sekali tidak meleset. Belum sempat mereka melanjutkan perbincangan tentang rencana kepindahan ke wilayah Diriyah, pintu perpustakaan kembali diketuk dengan tergesa-gesa. Ketukan yang tidak sabaran itu seketika mengembalikan atmosfer ketegangan di dalam ruangan. Rian segera berdiri, memasang kembali wajah dingin dan berwibawanya, lalu memberikan izin masuk. Nasser, sang kepala keamanan, melangkah masuk dengan wajah yang tampak tegang. Ia membungkuk hormat sejenak sebelum melaporkan sesuatu yang membuat jantung Rian berdegup kencang. Maaf mengganggu waktu Anda, Tuan Rian, Nyonya Khadijah. Ucap Nasser dengan suara rendah yang tertahan. Baru saja di gerbang utama, seorang utusan dari Tuan Salman, sepupu kandung Nyonya Khadijah, datang membawa beberapa kotak kurma premium dan hadiah, dengan alasan ingin memeriksa kesehatan Nyonya secara langsung. Sesuai perintah baru dari Anda, tim kami menahan mereka di gerbang luar. Namun, utusan itu mulai marah-marah dan mengancam akan melaporkan hal ini sebagai bentuk penghinaan keluarga. Mendengar nama Salman disebut, wajah Khadijah seketika memucat. Jemarinya mencengkeram lengan sofa dengan erat. Salman adalah salah satu kerabat yang paling gencar mempertanyakan keberadaannya dan mengincar pengaruh bisnis keluarga selama beberapa bulan terakhir. Rian melirik ke arah Khadijah, melihat ketakutan yang kembali membayangi mata istrinya. Pemuda Jawa Barat itu menarik napas dalam-dalam, memantapkan hatinya. Ini adalah ujian nyata pertamanya sebagai kepala rumah tangga. Ia tidak boleh mundur. Nasser, panggil Rian dengan nada suara yang tenang namun dingin, mengunci pandangan sang kepala keamanan. Apakah utusan itu membawa surat resmi atau janji temu yang sudah saya tanda tangani? Tidak, Tuan. Mereka datang mendadak. Jawab Nasser. Kalau begitu, laksanakan perintah saya dengan mutlak, tegas Rian, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam suaranya. Katakan pada utusan Tuan Salman, bahwa Nyonya Khadijah sedang dalam masa istirahat total atas rekomendasi ketat dari tim dokter, dan tidak menerima kunjungan dari siapapun tanpa kecuali. Terima hadiahnya dengan sopan di gerbang luar, lalu minta mereka kembali. Jika Tuan Salman keberatan, katakan padanya untuk menghubungi saya langsung sebagai suami sah Khadijah. Nasser menatap Rian dengan pandangan mata yang kini dipenuhi rasa hormat yang mendalam. Ia menyadari bahwa pemuda asing ini benar-benar memiliki keberanian untuk menjadi perisai bagi sang majikan. Baik, Tuan Rian, perintah Anda segera saya laksanakan. Nasser membungkuk lalu mundur keluar ruangan. Rian berbalik menatap Khadijah yang kini menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, menyadari bahwa badai dari luar telah resmi mengetuk pintu istana mereka, dan Rian baru saja berdiri tegak untuk menahannya. Begitu pintu jati itu kembali tertutup rapat setelah kepergian Nasser, keheningan yang tersisa di dalam perpustakaan terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Rian masih berdiri tegak di tempatnya, menatap ke arah daun pintu dengan tangan yang terkepal erat di sisi tubuhnya. Detak jantungnya bergemuruh hebat,
Seolah ia baru saja menyelesaikan sebuah pertempuran lisan yang mempertaruhkan seluruh harga dirinya. Rian. Suara parau Hadijah memecah lamunan pemuda itu. Rian berbalik perlahan dan mendapati istrinya sedang menatapnya dengan raut wajah yang dipenuhi kecemasan yang amat sangat. Hadijah tampak bersandar sepenuhnya pada bantalan sofa, seolah kekuatan di dalam tubuhnya yang sedang hamil tua itu mendadak menguap setelah mendengar nama Salman disebut. "Apakah tindakanku tadi terlalu keras, Hadijah?" tanya Rian lembut, melangkah mendekat dan berdiri di sisi sofa dengan jarak yang tetap sopan. Ia menurunkan nada suaranya, membuang jauh idola wibawa yang sengaja ia pasang di depan Nasser tadi. Hadijah menggelengkan kepalanya pelan, jemarinya yang dingin bergerak menyentuh kain abaya hijau zamrudnya sendiri, tepat di atas perutnya yang menonjol besar. "Tidak, Rian, tindakanmu sudah sangat benar. Jika kamu membiarkan utusan Salman masuk hari ini, besok Salman sendiri yang akan mendobrak pintu istana ini dengan membawa sepasukan pengacara dan kerabat lainnya. Tapi..." Hadijah menjeda kalimatnya, sepasang mata coklat tuanya menatap Rian penuh rasa khawatir. Salman adalah pria yang licik. Dia tidak akan berhenti hanya karena ditolak di gerbang luar. Aku takut dia akan mulai menyelidiki siapa dirimu sebenarnya. Rian terdiam sesaat, mencerna kata-kata Hadijah. Konflik di dalam benaknya kini melebar. Ia tahu, latar belakangnya sebagai mantan kulis rabutan yang tidak memiliki dokumen resmi adalah titik paling lemah dalam sandiwara besar ini. Jika Salman berhasil mengendus bahwa kepala rumah tangga baru di istana ini hanyalah seorang pemuda miskin asal Indonesia yang dinikahi demi uang 500 juta per bulan, runtuhlah sudah seluruh benteng pertahanan hukum yang sedang mereka bangun. Namun, alih-alih menunjukkan ketakutan di hadapan istrinya yang sedang rapuh, Rian justru menaruh kedua tangannya di atas lututnya sendiri, menundukkan tubuhnya sedikit agar sejajar dengan posisi duduk Hadijah. "Hadijah, dengarkan saya," ucap Rian dengan nada yang teramat tenang dan meyakinkan. "Tuan Faisal sudah mengurus semua dokumen pernikahan kita dengan jalur hukum yang paling sah dan mengikat di negeri ini. Di atas kertas, saya adalah suami Anda yang sah demi hukum kerajaan dan agama. Mengenai masa lalu saya, biarlah itu menjadi urusan saya dan Allah. Selama kita tetap berdiri di atas jalur yang benar untuk melindungi anak ini, saya tidak akan gentar menghadapi penyelidikan apapun yang dilakukan oleh sepupumu." Hadijah menatap wajah pemuda di hadapannya itu dengan saksama. Di dalam hati wanita berusia 55 tahun itu, tumbuh sebuah rasa kagum yang kian mendalam. Kedewasaan batin Rian jauh melampaui usianya yang baru 26 tahun. Karakter ketimuran yang santun namun kokoh seperti baja membuat Hadijah merasa bahwa uang ratusan juta yang ia keluarkan setiap bulan terasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketenangan jiwa yang kini ia dapatkan. Sore harinya, riak dari kejadian di gerbang utama mulai menunjukkan dampaknya. Ketika Rian sedang memeriksa berkas logistik bersama bendahara istana di ruang kerja bawah, ponsel khusus yang diberikan oleh Tuan Faisal di atas meja tiba-tiba bergetar dan berdering nyaring. Rian mengangkat alisnya, memberikan isyarat kepada sang bendahara untuk keluar ruangan sejenak. Setelah ruangan sunyi, Rian menggeser layar ponselnya dan mengangkat panggilan tersebut. "Assalamualaikum, Tuan Rian." Suara Tuan Faisal terdengar di seberang sana, nadanya terdengar sedikit terburu-buru namun tetap teratur. "Waalaikumsalam, Tuan Faisal. Ada perkembangan apa?" tanya Rian langsung. "Nasser baru saja melapor kepada saya mengenai penolakan utusan Salman di gerbang tadi siang. Langkah Anda sangat tepat, Tuan Rian. Namun, seperti yang sudah kita duga, Salman langsung bereaksi. Beberapa menit yang lalu, jaringan informasi saya di kementerian melaporkan bahwa ada seseorang yang mencoba mengakses data sipil pernikahan Anda dan Nyonya Hadijah dari dalam sistem." Jantung Rian berdegup kencang, namun ia berusaha menahan suaranya agar tetap stabil. "Lalu, apakah mereka berhasil menemukan sesuatu yang mencurigakan?" Tuan Faisal terkekeh sedikit, sebuah tawa yang penuh dengan rasa percaya diri seorang pengacara senior. "Tidak semudah itu, Tuan Rian. Semua berkas Anda sudah dilindungi oleh perintah kerahasiaan tingkat tinggi yang ditandatangani oleh otoritas yang berada di atas Salman. Yang akan mereka temukan di dalam sistem hanyalah status bahwa Anda adalah seorang pengusaha asing rekanan keluarga yang memiliki izin tinggal resmi. Namun, ini adalah alarm bagi kita. Salman sudah mulai bergerak." Rian meremas ponsel di tangannya, matanya menatap tajam keluar jendela kamar kerja, memandangi bayangan pohon-pohon kurma yang mulai memanjang seiring matahari yang bergerak ke barat.
Kalau begitu, kita harus mempercepat rencana awal kita, Tuan Faisal, ucap Rian dengan nada tegas. Khadijah tidak boleh berada di istana ini lebih lama lagi. Tekanan dari kerabatnya bisa memicu kontraksi dini pada kandungannya yang sudah 8 bulan. Kapan villa peristirahatan di Diriyah siap digunakan untuk proses karantina dan persalinan? Semua peralatan medis dan tim dokter akan siap sepenuhnya dalam waktu 3 hari ke depan, Tuan Rian, jawab Tuan Faisal di seberang telepon. Bagus. Siapkan kepindahan kami secara rahasia pada malam hari, 3 hari dari sekarang. Saya yang akan memimpin langsung pengawalan Khadijah keluar dari istana ini, perintah Rian dengan mantap. Setelah menutup telepon, Rian berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan menuju jendela besar. Angin gurun sore hari mulai berembus, menerbangkan sedikit debu di pelataran istana yang megah. Rian menyadari bahwa waktu kedamaian mereka di dalam benteng ini sudah habis. 3 hari ke depan akan menjadi pertaruhan hidup dan mati, di mana ia harus membawa istrinya yang sedang hamil tua menembus bayang-bayang intrik yang kian mendekat, demi menyambut kelahiran sang buah hati ke dunia dengan selamat. 3 hari yang mendebarkan berlalu seperti putaran badai yang senyap. Di bawah perlindungan kegelapan malam yang pekat, sebuah iring-iringan 3 mobil SUV hitam tanpa lambang keluarga besar meluncur membelah jalanan gurun yang sunyi menuju utara, meninggalkan kemegahan istana Riyah. Rian duduk di kursi belakang mobil tengah, merapatkan tubuhnya di sisi Khadijah. Tangan pemuda itu dengan sigap menahan tubuh istrinya setiap kali kendaraan melewati guncangan jalanan berbatu. Khadijah, yang kini usia kandungannya benar-benar telah menyentuh minggu-minggu akhir di bulan ke-8, hanya bisa bersandar lemas dengan napas yang satu-satu. Kini, mereka telah berada di dalam sebuah villa peristirahatan yang tersembunyi di balik perbukitan batu cadas di Riyah. Berbeda dengan istana Riyadh yang megah namun penuh dengan mata-mata, villa ini sunyi dan dijaga ketat oleh tim keamanan Nasser yang paling setia. Kamar utama villa ini telah disulap total menjadi bangsal medis steril dengan peralatan persalinan mutakhir. 2 orang dokter spesialis kandungan perempuan dan 3 bidan senior berbaju hijau sudah bersiap siaga di ruangan sebelah, menunggu waktu yang diprediksi tinggal menghitung hari, atau bahkan jam. Rian berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke hamparan oasis kecil di belakang villa. Sinar matahari senja berwarna merah darah perlahan tenggelam di balik cakrawala gurun, menandakan sebuah akhir sekaligus awal dari fase krusial hidup mereka. Rian memandangi pantulan dirinya di kaca. Kemejanya tampak sedikit kusut, dan gurat kelelahan tercetak jelas di bawah kelopak matanya. Konflik dengan Salman dan keluarga besar Khadijah berhasil diredam berkat dinding hukum Tuan Faisal, namun pertarungan yang sesungguhnya kini beralih ke dalam ruang medis ini, memastikan keselamatan ibu dan anak. Rian. Sebuah panggilan lirih dan lemah memutus lamunan pemuda itu. Rian bergegas memutar tubuhnya dan melangkah cepat menuju ranjang medis yang berada di tengah ruangan. Khadijah berbaring menyamping, wajahnya pucat pasi dibanjiri keringat dingin meski pendingin ruangan berembus sejuk. Jemarinya yang gemetar mencengkeram pinggiran spray putih dengan amat erat. Khadijah, ada apa? Apakah ada yang terasa sakit? Tanya Rian dengan nada suara yang dipenuhi rasa khawatir yang tulus. Ia berlutut di samping ranjang, mensejajarkan posisinya agar bisa mendengar suara istrinya dengan lebih jelas. Khadijah menatap Rian dengan pandangan mata yang berkaca-kaca, memancarkan rasa sakit yang mendalam sekaligus ketakutan yang memuncak. Perutku, rasanya sangat kencang dan melilit. Rian, ini berbeda dengan kontrakan palsu yang biasa kurasakan. Rasanya seolah waktunya sudah tiba, bisik Khadijah, diakhiri dengan ringisan panjang menahan nyeri yang teramat sangat di bagian bawah perutnya. Rian tidak panik. Ketegangan berbulan-bulan di jalanan Riyadh dan tempaan mental selama menjadi kepala rumah tangga di istana telah mengubahnya menjadi pria yang matang dan berdarah dingin di saat darurat. Ia segera berdiri dan menekan tombol darurat di dinding. Dokter, segera ke kamar utama. Nyonya mengalami kontraksi hebat. Seru Rian dengan suara lantang yang bergema di koridor villa. Dalam hitungan detik, pintu kamar terbuka lebar. Dokter Fatima, sang spesialis kandungan, masuk bersama tim medisnya dengan langkah cekatan. Mereka langsung melakukan pemeriksaan cepat pada kondisi Khadijah, sementara Rian mundur beberapa langkah ke sudut ruangan untuk memberikan ruang gerak bagi tim medis. Setelah beberapa menit yang menegangkan, Dr. Fatima menoleh ke arah Rian dengan wajah yang serius namun tenang. Tuan Rian, ketuban Nyonya Khadijah sudah pecah. Pembukaan sudah berjalan hampir lengkap.
Ini adalah persalinan prematur yang harus segera ditangani malam ini juga. Kami membutuhkan Anda di sini untuk memberikan dukungan mental bagi istri Anda. Jantung Ryan serasa berhenti berdetak sesaat. Detik-detik akhir dari seluruh rahasia, sandiwara, dan komitmen yang ia bangun demi uang 500 juta per bulan kini bermuara di titik ini. Ini bukan lagi soal transaksi materi. Di atas ranjang itu, seorang wanita bertaruh nyawa untuk melahirkan sebuah kehidupan baru, dan ia adalah suami yang sah yang memegang mandat sebagai pelindung mutlak. Ryan melangkah mantap kembali ke sisi ranjang. Ia menjulurkan tangan kanannya, dan seketika itu juga, Khadijah mencengkeram telapak tangan Ryan dengan kekuatan luar biasa yang tersisa dari tubuh paruh bayanya. Air mata Khadijah meleleh membasahi bantal, menatap Ryan seolah pemuda itu adalah satu-satunya jangkar keselamatannya di dunia ini. Saya di sini, Khadijah. Demi Allah, saya tidak akan pergi. Berjuanglah, anak kita akan lahir dengan selamat. Bisik Ryan tepat di dekat telinga Khadijah, menyalurkan seluruh keberanian dan ketulusan dari lubuk hatinya yang terdalam. Di luar, malam gurun di Riyah mulai turun dengan pekat, mengantarkan malam pertama dari akhir kisah penyamaran mereka, menuju persalinan yang akan mengubah status Ryan dari seorang pria bayaran menjadi seorang ayah sejati yang memegang takdir baru di tanah Arab. Ketegangan di dalam bangsal medis raksasa itu kian memuncak seiring berjalannya waktu yang terasa melambat. Detak jarum jam dinding berpadu dengan suara ritmis dari mesin pemantau jantung, menciptakan atmosfer yang menegangkan di dalam ruangan tersembunyi di pinggiran di Riyah tersebut. Sudah hampir 3 jam Ryan berdiri tanpa bergeser satu jepret langkah pun dari sisi ranjang medis. Punggungnya tegap, namun telapak tangan kanannya kini terasa baal dan memerah karena cengkeraman luar biasa erat dari jemari Khadijah yang sedang bertaruh nyawa di antara hidup dan mati. Khadijah, di usianya yang telah menginjak 55 tahun, harus mengerahkan seluruh sisa kekuatan fisik yang ia miliki. Keringat dingin bercucuran membasahi rambut dan bantal sutranya. Sementara wajahnya yang pucat pasi sesekali meringis hebat setiap kali gelombang kontraksi melanda tubuhnya. Namun, di tengah rasa sakit yang mendera, sepasang mata coklat tuanya tidak pernah lepas menatap Ryan. Di dalam manik mata wanita bangsawan itu, tidak ada lagi sekat kekayaan atau perbedaan kasta, yang ada hanyalah kepasrahan seorang istri kepada suaminya yang telah menjadi benteng pelindung terakhir. Sedikit lagi, Nyonya Khadijah. Atur napas Anda dengan baik, dorong perlahan saat gelombang itu datang. Instruksi Dr. Fatima dengan nada suara yang tenang namun tegas, memberikan komando di balik kain pembatas medis. Ryan mendekatkan wajahnya, menyeka butiran keringat di dahi Khadijah dengan selembar kain halus menggunakan tangan kirinya. Bismillah, Khadijah. Demi Allah, Anda adalah wanita yang kuat. Saya di sini, anak kita menanti di ujung perjuangan ini. Bisik Ryan dengan suara yang bergetar namun syarat akan ketulusan yang mendalam. Mendengar kata, anak kita, keluar dari mulut Ryan, sebersit kekuatan baru seolah menyengat tubuh Khadijah. Ia memejamkan mata rapat-rapat, menarik napas dalam-dalam, dan memberikan dorongan terakhirnya dengan sisa tenaga yang tersisa. Tepat saat semburat fajar pertama memecah kegelapan langit gurun di Riyah di luar jendela, sebuah suara yang paling dinantikan akhirnya memecah keheningan ruangan. Oyek, oyek, oyek. Suara tangisan bayi yang nyaring dan melengking seketika menggema, meruntuhkan seluruh dinding ketegangan yang selama berbulan-bulan ini menghimpit dada mereka. Dr. Fatima tersenyum lebar, mengangkat tubuh mungil yang masih basah itu dengan penuh kehati-hatian. Alhamdulillah. Seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat sempurna, Tuan Ryan, Nyonya Khadijah. Air mata yang sejak tadi ditahan oleh Ryan akhirnya luruh juga, membasahi pipinya yang sawo matang. Ia merasakan keharuan yang luar biasa dahsyat merayap di dalam dadanya. Sebuah rasa yang bahkan tidak pernah ia bayangkan akan ia rasakan di tanah perantauan ini. Di atas ranjang, Khadijah menangis terisak. Namun kali ini bukan tangis ketakutan, melainkan tangis kemenangan dan rasa syukur yang tak terhingga. Setelah dibersihkan dengan cepat oleh tim medis, bayi mungil berselimut kain putih hangat itu perlahan diletakkan di atas dada Khadijah untuk proses inisiasi menyusu dini. Tangis bayi itu seketika mereda begitu merasakan kehangatan kulit ibunya. Khadijah memeluk malaikat kecilnya dengan tangan yang bergetar, lalu mendongak menatap Ryan yang masih setia berdiri di sisinya. Ryan. Panggil Khadijah dengan suara yang teramat lirih namun terdengar begitu damai. Kemarilah, dekatkan wajahmu. Ryan membungkukkan tubuhnya, menatap lekat-lekat wajah bayi mungil yang memiliki guratan wajah perpaduan Timur Tengah yang tegas namun teduh.
Mulai detik ini, ucap Khadijah dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya. Kontrak di antara kita telah selesai, Rian. Aku tidak lagi menganggapmu sebagai pria yang kubayar dengan uang 500 juta per bulan. Kamu adalah suami sejatiku, pelindung kehormatanku, dan ayah sah dari anak ini. Jika kamu berkenan, tinggallah bersama kami, bukan demi harta, melainkan demi membimbing kami sebagai kepala keluarga yang sesungguhnya. Rian tertegun, menatap tangan mungil sang bayi yang tiba-tiba bergerak dan menggenggam ujung jari kelingking Rian dengan erat. Sentuhan kecil itu seolah mengunci takdir hidup Rian selamanya. Pemuda yang dulu datang ke negeri ini sebagai kulis rabutan yang terbuang dan tak dipandang, kini telah bertransformasi menjadi pahlawan sejati yang dihormati di dalam istana mewah. Di ambang pintu, Tuan Faisal dan Nasser yang menyaksikan momen mengharukan itu dari kejauhan tampak menundukkan kepala takzim, menghapus air mata mereka sendiri karena kagum pada ketulusan dan ketegasan pemuda asal Nusantara tersebut. Rian tersenyum jernih, mengecup kening Khadijah dengan penuh rasa hormat, lalu berbisik lembut. Saya akan tetap di sini, Khadijah, menjadi ayah baginya, dan menjadi imam bagi keluarga kecil kita. Di bawah saksi Fajar Diriah yang kian benderang, lembaran kisah penyamaran itu telah ditutup dengan indah, digantikan oleh awal dari sebuah mahligai rumah tangga yang nyata, penuh berkah, dan dihormati oleh siapapun yang mengetahuinya. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.